Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Hermawan dari kelas TI 19B1 Universitas Pelita Bangsa. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan materi pertemuan 1 tentang struktur sistem komputer dengan dosen pengampu Bapak Abdul Halim Ansor, Skom, Mkom. Referensi dari Bambang Haryanto, Sistem Operasi, Buku Teks Ilmu Komputer, edisi 2, Informatika, Bandung. Yang pertama, kita akan bahas struktur sistem komputer. Hardware atau peripheral, penyedia sumber daya untuk komputasi dasar, memori, CPU, dan I/O. Software, yaitu ada operating system untuk mengontrol dan mengkoordinasi penggunaan hardware antara berbagai aplikasi dan pengguna. Aplikasi program mendefinisikan cara penggunaan sumber daya sistem dan personal komputasi yang dialami pengguna. Word processor, compiler, web browser, database system, video games, pengguna, orang, mesin, dan komputer lain. Sini ada komponen sistem komputer, yaitu di mana ada user 1 untuk mengcompiler, user 2 assembler, user 3 text editor, user N database system yang akan dirangkum di sistem dan application program yang di dalamnya ada operation system dan computer hardware. Selanjutnya menurut karakteristik. Nah, yang pertama ada single processor, yaitu komputer yang hanya memiliki satu prosesor, atau yang kedua multiprosesor, yaitu komputer yang memiliki lebih dari satu prosesor. Yang ketiga ada personal computer, yaitu komputer yang digunakan oleh hanya satu orang dalam satu waktu umumnya. Yang keempat ada distributed system atau komputasi yang dikerjakan dengan beberapa prosesor. Yang selanjutnya ada cluster system atau gabungan dari beberapa sistem individu yang saling berbagi tempat penyimpanan data atau storage dan saling terhubung dalam jaringan lokal. Yang selanjutnya ada juga real time system, di mana sebuah sistem yang mengutamakan ketepatan waktu dalam eksekusi satu buah tugas, jadi waktunya harus real. Lalu selanjutnya ada grid computer atau superkomputer. Nah, superkomputer ini yaitu kumpulan dari banyak komputer yang dikembangkan dalam sebuah komputer farm. Pengembangan dari mainframe dan desktop menggunakan banyak CPU untuk menghasilkan output maksimal. Kumpulan cluster system bisa kita lihat di bawah, itu ada user, lalu masuk ke grid, dan di sini ada beberapa cluster yang menghubungkan ke komputer-komputer. Dan lalu selanjutnya ada mainframe system. Nah, di sini ada batch system. Batch system di sini yaitu ada job yang mempunyai kesamaan kebutuhan sumber daya dikumpulkan secara sequential. Ketika komputer dalam keadaan siap, maka CPU menjalankan masing-masing kumpulan job tersebut sebagai sebuah kelompok, lalu dieksekusi secara bergantian user yang mengoperasikannya. Kita bisa lihat sini ada operation system, ada user program area. Lalu selanjutnya ada mainframe system atau multiprogramming. Yang pertama ada multiprogramming, di mana job disimpan di main memory pada waktu yang sama. Yang kedua ada CPU, dipergunakan bergantian oleh job-job tersebut. Yang ketiga dikerjakan oleh OS. Yang keempat ada background dan foreground proses. Nah, dibutuhkan kemampuan OS yaitu penyediaan I/O rutin. Lalu ada pengaturan memori untuk mengalokasikan memori untuk masing-masing job. Ada penjadwalan CPU untuk memilih job mana yang akan dikerjakan. Lalu ada pengalokasian untuk hardware lain. Nah, bisa kita lihat sini ada operation system, ada job 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya ada tipe alokasi job. Yang pertama ada time sharing system atau multitasking, interactive computing, yaitu CPU digunakan bergantian oleh job-job di memori dan di disk. Nah, waktunya dibatasi, respon time harus kurang dari 1 detik. CPU dialokasikan hanya pada job yang ada di memori atau sama dengan CPU scheduling. Lalu selanjutnya ada job dipindahkan dari dan ke disk sama dengan swap dan virtual memory.
terjadi komunikasi antara user dan sistem operasi. Jadi setelah sistem operasi menyelesaikan satu perintah, ia akan mencari perintah berikutnya dari user. Lalu selanjutnya mainframe system atau yang pertama ada multiproses. Nah, di sini sistem memiliki lebih dari satu CPU untuk memproses satu atau lebih program. Resource digunakan bersama-sama, sering disebut juga tightly coupling system. Selanjutnya jenis-jenis komputasi distributed system. Yang pertama, melaksanakan komputasi secara terdistribusi di antara beberapa prosesor, tidak digunakan bersamaan. Loosely coupled system, atau setiap proses mempunyai lokal memori atau resource. Komunikasi terjadi selalu melalui bus atau jalur telepon atau LAN. Nah, keunggulannya di sini ada pembagian sumber daya dan komputasi lebih cepat. Modelnya menggunakan client server system atau V2V system. Sini ada bagian client server atau peer-to-peer. Selanjutnya peer-to-peer versus client system. P2P atau peer-to-peer tidak membedakan klien dan server. Semua node yang terhubung disebut dengan peer. Satu node bersifat sebagai klien dan sekaligus sebagai server. Node harus terhubung dalam jaringan V2P menggunakan service melalui Discovery Protocol. Contoh Napster dan GNU/Torrent menggunakan torrent client uTorrent. Lalu selanjutnya real-time system. Real-time system yaitu sistem yang mampu menyelesaikan proses dalam interval waktu tertentu. Jika tidak selesai maka sistem gagal. Sering digunakan dengan device pengendali dalam sebuah penggunaan khusus, misalnya eksperimen ilmiah, industri, atau medis. Modelnya ada hardware real system, ada soft real system. Modelnya ada hard real time and soft real time. Hard versus soft. Hard real time versus soft real time. Di hard real time ini menjamin proses yang paling penting selesai dalam interval waktu yang benar dan tertentu. Tidak dapat dipadukan dengan sistem jenis lain, misalnya time share system. Soft real time ini menjamin proses yang paling penting mendapat prioritas tertinggi untuk diselesaikan, dapat dipadukan dengan sistem lain. Lalu selanjutnya computing system organization. Operasi sistem komputer. Satu atau lebih CPU device controller terhubung dalam jalur bus untuk mengakses share memori. Concurrent execution dari CPU dan adanya kebutuhan device berebut mendapatkan resource. Contohnya seperti ini. Memori, CPU, disk controller ke disk, USB controller ke mouse, keyboard, dan printer, lalu graphic adapter ke monitor. Oke, mungkin cukup sekian untuk materi presentasi pada hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.